Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Aulia Ramadhani akan membuat tugas informatika, yaitu membuat fungsi logika. Nah, pada materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang fungsi logika. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Saya udah membuat tabel-tabelnya dan materinya, tapi kita akan mengisi dan mencari jawabannya. Oke, fungsi logika itu ada 4. Yang pertama ada fungsi not, yang kedua ada fungsi and, yang ketiga ada fungsi or, dan yang keempat itu ada fungsi if. Kita akan mencari fungsi not terlebih dahulu. Jadi, fungsi not itu adalah kondisi kebalikan atau kondisi yang bukan, atau antonimnya, atau negasi, dan menghasilkan nilainya itu benar atau salah. Jadi di sini kita akan mencari kondisi nilainya itu yang benar, yaitu 1. Nah, kita mau cari nih, notnya itu berapa, notnya itu benar atau salah ya. Rumusnya itu adalah sama dengan ketik not, buka kurung, dan kita pencet tanda 1 ini, lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Hasilnya akan false. False ini bernilai 0, karena kalau misalnya kondisinya benar atau 1, otomatis notnya atau keluarannya itu adalah false. False itu sama dengan 0. Nah, untuk kondisi yang kedua, kita mau cari kondisi yang salah nih. Nah, gimana ya notnya? Kita masukin rumusnya. Not, buka kurung, kita pencet 0-nya, dan kita tutup kurung, dan kita enter. Maka hasilnya adalah true. True ini adalah benar. Jadi kondisi 0, notnya adalah 1. Kondisi 1, notnya adalah 0. Seperti itu. Lanjut yang kedua, itu ada fungsi and. Fungsi and atau kondisi menggabungkan dua pernyataan dengan hasil eksekusinya benar atau salah. Fungsi and ini disebut juga dengan konjungsi. Konjungsi ini dia bersifat perkalian. Jadi fungsi and ini dia seperti perkalian. Oke, kita akan membuat dua pernyataan. Jadi pernyataan ini tentang apa ya? Tentang ukuran sepatu aja. Kita singkat aja ya. Ukuran sepatunya, misalnya ukuran sepatunya Andi. Dan ada ukuran sepatunya Lala. Jadi ukuran sepatunya Andi ini itu 41 dan ukuran sepatunya Lala itu 37. Jadi kita udah masukkan dua pernyataan dan kita akan membuat dua kondisi. Yang berbeda boleh, yang sama juga boleh. Kita masukkan dulu kondisi yang kita mau. Oke, sudah. Jadi cara untuk kita mencari n-nya itu rumusnya sama dengan n, buka kurung. Nah, di sini perintahnya ada logical 1 atau itu 1. Nah, kita jadi di sini itu disuruh membandingkan dua pernyataan ini. Karena kondisi, dan kita patokannya di kondisi ini ya. Kondisi 1 berarti kondisi yang benar dibandingkan dengan kondisi yang benar. Nah, jadi kita mau ambil perbandingannya itu adalah ukuran sepatu Andi itu lebih besar dari ukuran sepatu Lala. Oke, terus perintahnya kita menggunakan koma. Koma berarti koma. Spasi. Logikal yang kedua, karena tadi pernyataan kondisi yang kedua ini juga benar, maka kita harus mencari perbandingan yang benar juga, yaitu ukuran sepatu Lala itu lebih kecil dari ukuran sepatunya Andi. Baru itu kita tutup kurung, kita enter. Maka hasilnya true. Karena satu, kalau kita lihat dari sifatnya konjungsi perkalian, kita langsung bisa mengalihkan dari kondisi 1 ke kondisi 2. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Dan nilai 1 itu adalah true. Oke, untuk yang kedua, dia di sini ada kondisi perbandingan yang salah dan ada perbandingan yang benar. Oke, kita masukin juga rumusnya. Ini perbandingannya salah nih, berarti saya pakai ukuran sepatunya Lala itu sama besarnya dengan ukuran sepatu Andi. Nah, kita koma, spasi, kita
Habis itu kondisi yang kedua ini karena 1, berarti kita harus memasukkan perbandingan yang benar, yaitu ukuran sepatunya Andi lebih besar dari ukuran sepatunya Lala. Tutup kurung dan enter. Itu hasilnya false. Kalau lihat dari sifat dan konjungsi juga, 0 dikali 1 ya sama dengan 0 atau false. Lanjut ke fungsi yang ketiga, itu adalah fungsi OR. Kondisi menggabungkan dua pernyataan atau lebih dengan hasil eksekusinya itu benar atau salah. Fungsi OR ini juga disebut dengan disjungsi. Sifat dari disjungsi ini dia itu pertambahan. Kita dapat pernyataannya, lalu kita mau ambil kondisi yang benar dengan yang salah. Lalu kita mau kondisi yang benar dengan yang benar. Oke, untuk mencari OR-nya sama seperti fungsi N tadi, rumusnya itu adalah sama dengan kemudian OR, buka kurung, huruf kapital ya guys. Kita mau di pernyataan yang benar nih, perbandingan yang benar, berarti umurnya Dika itu lebih besar dari umurnya Cila. Koma. Karena yang kedua ini adalah pernyataan yang salah, maka umurnya Dika itu sebanding dengan umurnya Cila. Kan pernyataan yang salah. Baru itu kita enter, maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena sifatnya disjungsi ini pertambahan, kalau kita tambahin dari kondisi 1 ditambah 0 itu hasilnya tetap 1. Oke. Yang kemudian ada kondisi yang sama-sama benar nih. Hasilnya gimana? Kita cari rumus OR, buka kurung, umurnya Dika itu lebih besar dari umur Cila, koma, yang sama-sama benar lagi nih apa nih? Umurnya Cila lebih kecil dari umurnya Dika. Oke, dan benar juga karena 1 ditambah 1 hasilnya tetap 1 ya. Oke. Yang kedua, yang terakhir, ini ada fungsi logika, fungsi if. Implikasi dari suatu pernyataan untuk menghasilkan keputusan. Oke. Yang pertama, ini ada nomor absen. Rumus untuk menuliskan rumus nomor absen itu kita bisa ketik biasa dan ada juga rumus cepatnya. Yang rumusnya itu sama dengan row, terus buka kurung, tutup kurung, kurang, tulis row lagi, habis itu buka kurung, kita referensinya itu kita klik yang nomor absen ini, no absen yang di kolom A, nomor 33 ini, lalu kita kunci. Nah, kita kunci itu menggunakan F4. Kita tekan F4, kita kunci. Kalau misalnya di laptop teman-teman nggak bisa F4, itu kita bisa ketik Fn sekalian dengan F4. Nanti dia bisa kekunci. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Absennya udah ada 1, kita langsung tarik ke bawah aja. Oke, untuk absen, kalau nama kita terserah ya. Untuk mencari statusnya, status ketuntasan ini kan ada 2 ya kan, ada tuntas dan remedial. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan if, buka kurung, kita masukkan nilainya Adam, nilai IPAS Adam, lalu kita bandingkan dengan KKM. KKM itu 75, sama dengan dulu, 75, lalu koma. Nah, value yang benar itu kita tuliskan kutip 2, tuntas, kutip 2 lagi, koma, spasi, kita tulis remedial, kutip 2 dan tutup kurung. Oke, jadi untuk 95 ini tuntas, kita untuk melintasinya kita ini aja. Nah, 86 ini masih kategori tuntas karena di atas KKM, dan 55 ini remedial karena di bawah KKM. Selanjutnya kita akan mencari grade atau keterangannya ya. Sebelumnya kita harus buat dulu nih tabelnya seperti ini biar kita tahu 90 itu grade-nya A, itu tergantung nilai IPAS-nya ya. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya. If, buka kurung, kita klik nilai IPAS-nya, habis itu lebih besar dari nilai dari ini, habis itu kita masukin ini semua ke dalam rumusnya, yaitu pertama 90, koma, kutip 2, A, koma lagi, kita masukkan lagi rumusnya, if, buka kurung,
nilainya besar dari yang kedua itu ada 80 kan, 80, 80 grade-nya B. Oke, koma lagi, if buka kurung, mana ini nilainya hilang, C34 besar dari 70, grade-nya C. Oke, habis itu ada if lagi, nilainya C34 besar dari 60, grade 60 itu adalah D. Oke, coba itu kesini aja. Habis itu if C34 besar dari 70, 60, grade-nya adalah grade 60 itu D, if, C34 besar dari 50, E. Oke, udah. Jadi untuk grade-nya 95 itu A, untuk grade-nya B itu 86, grade-nya 86 itu B, untuk grade-nya 55 itu adalah E. Oke, untuk mencari ranking, rumusnya adalah rank, buka kurung, number, berarti kita masukkan nilainya, baru itu kita blok semuanya, dan kita kunci pakai F4. Ordernya dia diperintahkan untuk pakai yang 0 dan tutup kurung. Jadi untuk Adam itu ranking 1, kita tarik aja garis. Oke, untuk Cila itu ranking 2 dan untuk Aldi itu ranking 3. Oke, sekian dari saya materi fungsi logika. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi matematika.